Halo guys, kembali lagi bersama saya. Nah, bagaimana? Sudah siap kan untuk part keduanya? Yang belum tonton part pertamanya, linknya ada di deskripsi ya. Atau bisa juga klik kartu yang muncul di atas itu. Nah itu. Oke, sebelum kita mulai, intro dulu ya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Terima kasih, mari kita mulai filmnya. Setelah Biyun siap minum, petir guntur pun bermunculan. Bahwa tandanya akan ada musibah. Biur pun tertidur. Keesokan paginya jamur pada tumbuh dan pohon pun berkembang dengan indahnya. Bahkan semut pun mengikuti Biyun yang minta digenjotnya. Bukan hanya tanaman, semua penduduk pun juga ikut berubah. Ternyata Biyun tidur sudah 15 hari secara berturut. Temannya Biyun mengatakan, "Kamu kemana saja? Kami pikir kamu sudah minggat dari kampung." Mereka juga mengatakan bahwa abangnya ikut berjuang melawan penjajah dan meninggalkan istrinya. Mendengar perkataan itu, Biyun pun pulang menemui kakak iparnya. Tidak lain tidak bukan adalah gadis yang dicintainya. Biyun melihat kakak iparnya yang sedang tidur dengan sangat menakjubkan. Melihat kakak iparnya seperti itu, dia pun pergi minum air di danau. Dan kalian tahu danau itu sampai kering diminumnya. Nah, dari sinilah perubahan Biyun mulai kelihatan. Siap minum, dia pun buang air kecil. Tepat di depannya ada kebakaran, dan dari air itulah dia memadamkannya. Dan kalian lihat, hanya wanita inilah yang satu-satunya yang melihat pisang Biyun. Beberapa hari kemudian, berita pun menyebar. Ya taulah ya, emak-emak gosip. Nenek tidak percaya apa yang dikatakan wanita ini. Karena dari sepengetahuan nenek, pisang Biyun hanya sebesar pensil anak TK. Hingga akhirnya mereka pun ingin melihatnya sendiri. Di waktu malam rencana mereka pun dilakukan. Mereka melihat Biyun yang sedang main bola dengan pisangnya. Saat Biyun memutar badannya, barulah semua wanita ini pada percaya bahwa pisang Biyun sangat besar. Dan keesokan paginya, semua gadis-gadis dan emak-emak ini pun menggoda Biyun yang minta digenjotnya. Mereka sudah tidak ingat lagi bahwa mereka sudah mempunyai suami. Tetapi Biyun sangat kuat imannya, hingga semua wanita pun tidak sabar dan ramai-ramai menangkap Biyun. Tapi sayangnya semua wanita ini terlempar. Nah, wanita inilah yang memiliki ide brilian untuk bisa digenjot oleh Biyun. Malam tiba, Biyun pulang dan melihat wanita ini sudah ada di dalam rumahnya. Wanita ini kita sebut saja Surti aja lah ya, biar mudah. Surti pun dengan paksa menggodanya. Seperti biasa, Biyun pun sama sekali tidak tergoda. Hingga akhirnya muncullah bulan purnama dan Biyun pun berubah menjadi ganas dan menggenjot Surti dengan paksa. Semua wanita pun mendengarnya dan beramai-ramai mendatangi rumah Biyun sambil membawa kambing, bunga, ayam, dan masih banyak lagi. Hanya untuk upah Biyun yang mau menggenjot wanita-wanita ini. Dan penggenjotan secara massal pun dilakukan. Sampai ngantri gitu ya. Dan paginya Biyun pun heran melihat di depan rumahnya sudah banyak berkelimangan harta. Itu semua hasil kerja keras dari Biyun. Dan sekarang Biyun menjadi langganan bagi semua wanita di desa ini. Tak sampai di situ, Biyun pun ditangkap oleh raja hanya untuk membantunya mengalahkan musuhnya. Dengan imbalan, raja akan melepaskan abangnya yang sudah dipaksa menjadi prajurit. Ternyata pertandingan itu tidak berkelahi, melainkan hanya bertanding adu kekuatan pisang. Biyun pun menang dan janji raja ditepati untuk melepaskan abangnya. Ternyata raja mendapat kabar bahwa abangnya Biyun telah meninggal di medan perang. Biyun pun pulang dan murung di dalam rumahnya. Belum lagi dia mendapat kabar bahwa kakak iparnya jatuh sakit. Obatnya hanya satu, yaitu air. Dan tahulah ya, sekarang air sudah susah didapat. Karena sewaktu Biyun minum air ramuan itu, desa mulai kekeringan. Makanya terjadi pertempuran. Tabib ini juga mengatakan,
Sebenarnya ada obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan kakak iparmu, yaitu Biyun harus menggenjot kakak iparnya sendiri. Hanya itulah jalan satu-satunya jika tidak ada air. Dan akhirnya Biyun pun melakukannya dengan rasa sedih. Alah, tapi digenjotnya juga nya. Beberapa hari kemudian, para wanita-wanita di desa ini mengalami kehamilan secara massal. Nah, pasti kalian tahu kan itu anaknya siapa? Dan tidak lama kemudian datanglah segerombolan prajurit yang ingin menangkap Biyun lagi. Karena raja mendapat berita kekeringan ini akan berakhir dengan cara mengorbankan seseorang yang sudah meminum ramuan hidung kayu itu. Karena orang yang meminum itulah musibah itu datang. Biyun pun dibawanya tanpa ada perlawanan. Biyun pun memasuki gua itu dan menemui beruang tersebut sebagai makanannya. Sedangkan yang di luar para wanita menangis melihat pengorbanan Biyun. Karena jika tidak ada Biyun, siapa lagi yang bisa memuaskan mereka? Sedangkan suaminya letih lesu lunglai semua. Surti pun dengan terpaksa berdoa dan menari hanya untuk meminta hujan pada dewa supaya kekeringan ini cepat hilang. Tidak lama kemudian hujan pun turun. Mereka pun senang dan gembira. Oh ya, yuk kita intip dulu ya. Biyun mati atau tidak? Loh, ternyata beruang itu minta digenjot. Tapi iyalah ya, semut yang tadi aja semua berdatangan minta digenjot. Mungkin beruangnya terlalu kesepian ya. Makanya tidak memakan Biyun, melainkan minta digenjot. Oke, kita lanjut. Beberapa hari kemudian mereka pun hidup seperti semula. Yang pria mengerjakan tugas pria dan wanita mengerjakan tugas yang seharusnya. Nah, dan inilah penerus Biyun. Mereka adalah anak-anaknya Biyun yang juga mempunyai pisang cukup lumayan. Karena bisa kita lihat kan? Nah, itu dia. Dan film pun selesai. Yang mau full filmnya, linknya ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, aktifkan loncengnya ya, supaya kamu orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.